Nah, ini apa kaitannya ya? Kaitannya computer vision dengan biological vision. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa hampir 50%, tadi malah sepertiga dibilang ya, tapi di sini malah 50%. Processing pada otak manusia itu dedicated ya, ditujukan untuk informasi visual. Nah, memang apa namanya ya, makanya orang buta itu banyak akan terkendala. Kenapa terkendala? Karena ya dia tidak bisa melihat. Nah, kita karena memiliki mata yang normal, segala hal informasi itu yang pertama sekali masuk itu akan lewat mata kita. Jadi mata ini yang paling penting. Nah, jadi apa kaitannya antara biological vision dengan computer vision? Ya, bagaimana caranya si komputer tadi itu bisa mengenali juga vision seperti halnya manusia, ya, sehingga bisa langsung kenal. Nah, bisa langsung tahu apa objek yang dituju. Nah, kemudian apa kaitannya computer vision dengan computer graphics? Nah, di sini perbedaannya seperti tadi udah saya jelaskan ya. Kalau computer graphics, kalau computer graphics ini sifatnya lebih ke image 2 dimensi. Ya, sifatnya lebih ke image 2 dimensi sehingga dia bergerak dari suatu model, hasil akhirnya itu adalah image. Nah, sedangkan pada computer vision, ya ini, jadi arahnya seperti ini ya, kalau yang computer grafik yang dari sini, nah sedangkan computer vision, dia dari suatu gambar, nah kemudian kita bayangkan bentuk 3D-nya itu, bentuk asli 3D-nya itu seperti apa. Ya, jadi bedanya seperti itu antara computer vision dengan computer graphics. Nah ini dia maknanya ya, computer vision is an ill-posed inverse problem. Jadi maknanya computer vision ini berlawanan dengan computer grafik. Jadi kalau pada computer grafik itu langsung dari image 2 dimensinya, sedangkan pada computer vision itu yang kita ketahui image 2 dimensi, tapi kita ingin mengetahui bentuk asli 3 dimensinya itu seperti apa. Ya, sehingga di sini kita memerlukan beberapa constraint, yaitu knowledge about world. Jadi kita perlu pemahaman tentang dunia itu seperti apa, supaya bisa kita modelkan suatu gambar itu menjadi objek 3 dimensi. Nah, kemudian bagaimana beda antara computer vision dengan image processing? Tadi secara ringkas juga udah saya jelaskan. Ya. Jadi kalau image processing ini lebih ke low level manipulation. Jadi manipulasi yang sederhana seperti coloring. Nah, kita mengubah warna misalnya dari RGB yang berwarna menjadi grayscale. Nah, itu termasuk ke dalam image processing. Kemudian edge itu sudut ya. Edge itu siku-sikunya. Jadi kalau misalnya ada gambar seperti ini, nah ini adalah edge. Ini juga edge. Ya, itu sebutannya edge. Kemudian denoise. Nah, denoise ini misalnya gambar kan. Gambarnya jelek. Nah, kita mau perhalus dia. Nah, kita lakukan denoise. Kemudian warping. Warping ini apa ya? Lupa saya. Kemudian ada morphing. Nah, intinya pada image processing kita bekerja pada image 2 dimensi. Nah, sedangkan pada computer vision ya, itu kita bekerja pada 3 dimensi image. Kemudian higher level processing. Jadi processing yang dilakukan itu lebih tinggi daripada image processing. Nah, sekarang apa kaitannya computer vision dengan machine learning? Waduh. Ini apa saja nih gambarnya ya? Kalau kita manusia lihat ini satu persatu, pusing nanti lihatnya ya. Tapi kalau komputer nggak tahu kata pusing dia. Jadi dia pasti akan mengenal. Cara mengenalnya seperti apa? Latih dulu supaya dia kenal. Nah, jadi apa kaitannya? Ya, jadi computer vision dengan machine learning ini sangat berkait. Nah, banyak sekali tools machine learning yang memang digunakan untuk computer vision.
Nah, sehingga dengan adanya machine learning, computer vision ini menjadi suatu aplikasi yang sukses dan digunakan pada dunia nyata. Ya, jadi karena adanya machine learning ini, computer vision ini menjadi suatu aplikasi yang berguna, yang memang udah dipakai. Ya. Nah, ini adalah gambar dari ImageNet. Nah, a large scale hierarchical image database. Jadi memang ada database yang sangat besar sekali. Nama database-nya adalah ImageNet, ya, di mana di dalamnya terdiri dari 1000 kategori. Ya, tujuan daripada dikumpulkan image-image ini, tujuannya untuk melakukan klasifikasi image-image tersebut menjadi satu kategori. Jadi dari data image tadi ini, kalau misalnya kita ketemu image yang baru, kita akan mencocokkan dengan data yang sudah ada itu seperti apa. Nah, proses ini ya, sewaktu kita melakukan klasifikasi ini kita memakai algoritma machine learning. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya atau saya terlalu cepat? Bu, mau tanya, Bu. Ya. Untuk computer vision, apa menggunakan data tok-tok gambar, foto gitu, atau ada data lain, Bu, untuk trainnya, Bu? Nah, untuk computer vision, karena memang tujuannya itu adalah vision, ya biasanya data yang digunakan memang berupa gambar. Jadi datanya memang berupa gambar. Walaupun nanti terkadang ada digabungkan misalnya dengan teks misalnya, tapi itu udah bahasan yang lain ya. Tapi utamanya pada computer vision inputnya ini adalah gambar. Ya, gambarnya itu bisa dari berbagai macam. Jadi gambarnya bisa dari kamera HP, bisa dari kamera apa namanya tuh, kamera yang biasanya untuk fotografer tuh. Awas dulu. Bisa. Sama abangnya enggak. Bisa juga dari video ya, dari CCTV misalnya. Nah, itu sumber data untuk computer vision. Oke, saya lanjut ya, takut nanti nggak habis karena slide-nya lumayan banyak nih. Kemudian ada deep learning. Nah, jadi mungkin kalian udah sering tuh dengar deep learning ya, tapi mempelajari secara lebih detail mungkin belum ya. Tapi insya Allah dalam mata kuliah semester depan itu nanti akan ada mata kuliah data mining lanjut. Nah, kemungkinan di situ akan lebih difokuskan kepada deep learning. Nah, deep learning ini juga sangat terkait dengan computer vision. Nah, sejak adanya deep learning, maka computer vision itu berkembang sangat pesat. Ya, sangat pesat. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau pada tahun 2010, ya, pada tahun 2010, 2011, nah, error rate-nya, ya, kesalahan apa namanya ya, yang tadi yang gambar ImageNet tadi, kesalahan klasifikasinya itu masih sebanyak ini ya, 20 berapa persen, 28% ya. 2011 turun sedikit jadi 26%. Nah, sejak dikenal deep learning ya itu mulai drastis turunnya langsung ke ini kira-kira berapa ya, 16%. Kemudian 2013 sudah menjadi 11%. 2014 menjadi 7, kira-kira 7%. Nah, human ya, manusia itu ya berdasarkan apa namanya ya, penelitian itu rate errornya itu 5%. Nah, ternyata pada tahun 2015, 16 dan 17 itu ternyata komputer sudah bisa melebihi manusia. Jadi error rate pada komputer itu sudah sudah sangat minimal jika dibandingkan dengan manusia. Nah, tapi ingat kembali seperti tadi saya jelaskan bahwa komputer itu bisa mengenal hal-hal yang mudah, namun hal-hal yang susah itu akan memerlukan proses tambahan lagi. Ya, jadi di sini kan hanya klasifikasi. Kalau klasifikasi sebetulnya nggak susah.
Makanya di sini error rate-nya bisa langsung melebihi manusia, ya. Nah, kemudian tadi juga sudah saya jelaskan bahwa computer vision ini adalah ilmu yang sangat terbaru saat ini. Jadi sangat updated, ya. Kalau dilihat ini dari ini paper atau artikel yang disubmit oleh orang ke conference yang nama conference-nya itu adalah Computer Vision dan Pattern Recognition, ya. Jadi kalau dulu awalnya tuh nggak banyak, nah tapi tahun 2019 lihatlah sampai berapa nih? 5.100 paper, bayangin aja. Ya, jadi memang istilahnya ya, bidang computer vision ini memang sangat in sekarang, ya, sedang innya, sedang famousnya. Nah, jadi nggak salah lah kalian mengambil mata kuliah ini, ya, walaupun kita juga sama-sama belajar juga di sini. Nah, tapi ada tapinya di sini. Why is visual perception hard? Jadi kenapa persepsi visual ini menjadi sangat susah? Ya, kenapa susah? Ya karena seperti tadi, ya, kalau kita melihat manusia itu dari kecil aja, sewaktu dilihat itu dia udah bisa langsung tahu. Ya kan, misalnya nih ada gambar baby nih. Nah, gambar baby anak-anak misalnya. Nah, ada adik kecil ini dia lihat ini apa ya? DVD player kayaknya, ya. Ada DVD player, langsung dia bisa tahu mana yang mau ditekan, mana untuk keluarin DVD. Nah, dia langsung tahu. Kenapa? Karena kan dia coba langsung. Jadi kan dia melihat, ya, dia melihat ada button, yang namanya button kan pasti beda. Dia tekan bisa. Nah, ternyata dia akan langsung belajar, ya. Belajar dengan sangat cepat. Nah, tapi kalau komputer ya tidak seperti itu, ya. Jadi kalau komputer itu perlu kita istilahnya, ya, perlu kita train dulu, perlu kita latih terlebih dahulu. Dan prosesnya itu jauh lebih lama daripada manusia. Nah, ini lagi nih. Kenapa persepsi visual ini sukar? Nah, kalau kita sebagai manusia, kita melihatnya seperti ini. Ya kan? Kan yang kita lihat sebagai manusia kan gambarnya. Nah, tapi komputer, ya, apa yang dilihat komputer? Yang dilihat komputer itu bukan gambar, tapi yang dilihat komputer itu adalah angka-angka seperti ini. Nah, jadi apa maknanya? Kalau dia hanya melihat angka, ya berarti bagaimana caranya komputer tadi memaknai angka-angka tersebut, ya kan? Nah, jadi seperti tadi ada yang mengatakan bahwa itu kecelakaan kereta api, ya, dalam nggak sampai pun 1 menit, ya, mungkin dalam beberapa detik aja kita udah langsung tahu, oh ini gambar kecelakaan kereta api. Nah, tapi kalau komputer tidak seperti itu, ya, jadi dia tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh komputer itu bukan gambar. Kenapa bukan gambar? Karena sebetulnya gambar yang kita masukkan ke komputer, ya bukan gambar lagi jadinya, tapi representasi piksel-piksel seperti ini. Paham, ya? Jadi yang dilihat oleh komputer itu adalah piksel-pikselnya. Nah, ini menarik nih. Pernah dengar nggak Amaze Room Illusion? Ada yang pernah tahu? Pernah, Bu, dari Zscaler. Unik nih, ya. Jadi kesannya kalau kita lihat ini yang orang sebelah sini kok kecil kali, ya. Yang di sebelah ini kok gede kali gitu, kesannya kayak raksasa jadinya, ya. Nah, tapi ini ternyata hanya sekedar illusion saja, ilusi saja. Sini ada saya sertakan video dari YouTube juga. Nah, ya, kesannya kecil kali, ya. Ini padahal mamanya nih. Nah, nanti tukaran anaknya yang jadi gede. Nah, anaknya sekarang udah jadi sama tinggi deh, jadi sama mamanya, ya. Jadi ini ilusi. Kenapa bisa terjadi ilusi seperti ini? Nah, ini dia ceritanya. Ceritanya seperti ini di DIY-nya.
Nah, waktu di tengah sama panjangnya. Waktu udah digeser ternyata ini lebih pendek gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuk ruangannya seperti ini. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, yang sebelah kanannya ini lebih tinggi daripada yang sebelah kiri. Jadi kalau kita melihat ilusinya, kesannya kalau dari luar itu sama, tapi ternyata di dalam itu berbeda. Nah, ini vision ya. Salah satu ilusi. Banyak sekali ilusi. Nah, ini juga nih. Ini kalau kalian lihat sekilas, ini gambar jembatan atau bukan? Kok bisa ya gambar jembatan bolanya malah berhenti di atas, padahal kan kalau jembatan kan harusnya ini lebih tinggi kan. Nah, ini juga tipuan ilusi. Jadi ilusi itu bisa menipu. Nah, ternyata kita tertipu. Di mana tertipunya? Tertipunya ternyata yang di sebelah sini malah lebih rendah. Ya, sebelah sini lebih rendah. Makanya marble-nya waktu dijalankan kemarin ya emang jatuh di sini dia kan karena lebih rendah. Nah, ini juga tipuan ilusi. Oke, banyak tuh di internet kalau kalian mau melihat-lihat ya apa saja tipuan ilusi. Nah, jadi ya kesimpulan kita, apa challenge pada computer vision? Nah, apa saja challenge-nya? Tantangannya itu apa? Banyak tantangan. Nah, tantangan yang pertama itu adalah variasi viewpoint. Viewpoint ini adalah apa bahasa Indonesianya ya? Jadi arah melihat itu bisa beda-beda. Jadi kalau arah melihatnya berbeda-beda, kalau kita sebagai manusia langsung kita bisa tahu ini dilihat dari samping sini ini gelas, dilihat dari atas gelas, dilihat dari sebelah sini gelas juga. Tapi kalau komputer tidak seperti itu. Kenapa? Karena kan bentuknya beda-beda nih. Ya kan? Viewpoint variation. Nah, kemudian challenge yang lainnya adalah deformation. Nah, deformation ini adalah bentuknya itu menjadi sedikit berbeda karena ada perubahan bentuk. Nah, jadi kalau yang ini ya biasa ya, teko biasa. Tapi kalau yang ini mungkin karena diambil dari sisi sebelah mana, tekonya itu menjadi perutnya itu jadi lebih lebar. Nah, itu udah dianggap bisa saja dianggap bukan objek yang sama. Kemudian nanti akan ada interclass variation. Jadi pada satu kelas, ini kan kursi ya, kursi yang ada rodanya. Dalam satu kelas kursi ini saja itu akan ada banyak sekali variasi sehingga proses untuk mendeteksi gambar itu menjadi lebih sukar. Kemudian ada occlusion. Occlusion ini adalah berbayang. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan gambar bulan ya kan? Kalau kita melihat ini gambar bulan, oh ini gambar bulannya itu setengah lebih sedikit. Nah, tapi kalau komputer melihatnya, ya ini bukan gambar bulan namanya. Kalau bulan ya bulat seperti itu. Ya, ini adalah challenge daripada computer vision. Nah, seperti ini juga ya, challenge yang lainnya itu adalah illumination. Illumination itu seperti, apa bahasa Indonesianya ya? Cahaya apa ya? Iluminasi. Nah, ini kan kalau kita lihat sekilas, kita nggak jelas nih apa bentuknya. Ya, bentuknya seperti apa. Waktu ada cahaya lebih banyak sedikit, oh udah lebih jelas. Kemudian waktu cahayanya itu jauh lebih banyak lagi, barulah kita tahu bahwa gambar ini adalah gambar di suatu toilet, ya, wastafelnya. Kan, jadi ini adalah challenge pada illumination. Salah satu challenge pada computer vision adalah illumination, di mana cahaya itu kurang. Jadi kalau cahaya kurang, bisa saja nanti proses rekognisinya itu menjadi berbeda. Kemudian challenge berikutnya itu adalah motion, ya, pergerakan. Misalnya kalau kita lihat ini gambar apa nih?
Burung minum. Yuk, Burung gereja, Bu. Burungnya lagi ngapain? Cuci kepala, Bu. Cuci kepala. Ya lagi putar-putar kepalanya, cuci kepala dia. Nah, kalau komputer nggak tahu, kalau kayak gini kesannya sama komputer ini udah nggak nampak lagi kepalanya, kan betul kan, nggak nampak yang mana kepalanya. Padahal kan kalau kepala nanti akan ada mukanya, ada matanya, kemudian ada paruhnya. Nah, kalau komputer udah nggak kenal lagi karena ini adanya motion atau pergerakan. Nah, kemudian ada perception versus measurement. Jadi persepsi kita dengan ukurannya. Nah, ini juga ilusi juga nih. Ini menarik juga. Nah, ini percobaan ya. Jadi di sini ada apa namanya? Cahaya. Nah, ini adalah checkerboard. Checkerboard tuh board apa namanya? Main chess ya. Nah, checkerboardnya ini, kalau kita lihat, ini warnanya kan beda-beda ya. Nah, coba dilihat. Ini ada yang abu-abu tua, abu-abu muda. Nah, tapi ternyata apa? Warnanya itu sama. Ya, ilusi juga. Nah, jadi apa? Ini juga challenge. Nah, kenapa challenge? Jadi biasa saja persepsi yang kita lihat berdasarkan gambar itu mungkin tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian ukuran yang kita lihat mungkin kesannya lebih kecil, tapi ternyata ukuran aslinya itu berbeda. Ini juga challenge pada computer vision. Nah, kemudian challenge yang berikutnya itu adalah local ambiguities. Jadi suatu ambigu lokal. Nah, bukan lokal, maksudnya sesuatu hal yang orang udah mengenal secara lumrahnya, secara biasanya, normalnya itu seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, nah ini ada gambar yang dibulat-bulat, ini juga ada bulatan, ini ada bulatan, ya. Nah, kesannya kalau gambar seperti ini, nah ini kayaknya ketahuan, kayaknya handphone ya, handphone. Kalau ini apa ya? Ini kayaknya handphone juga. Nah, kemudian ini gambar orang sepertinya, ya. Namun kenapa di sini local ambiguity itu menjadi challenge ya? Sesuatu hal yang kita anggap itu adalah hal yang normal, tapi menjadi tidak normal. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat ini gambar apa? Orang lagi pakai headset di depan komputer, Bu. Ya, ini ada orang kan, ada orang pakai HP ya kayaknya. Ini komputernya. Ini apa nih? Keyboard, Bu. Keyboardnya ini kayaknya mouse-nya ya kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai local ambiguity. Jadi kita melihat suatu gambar, kita bayangkan dengan yang biasanya yang kita sudah kenal sebelumnya itu seperti apa. Nah, kita langsung mengatakan hal seperti itu. Nah, tapi ternyata seperti ini. Nah, ini adalah gambar aslinya. Orang tadi ternyata lagi pegang sepatu, ya kan? Yang kita anggap komputer tadi ternyata tong sampah. Keyboardnya oke lah, betul ya. Nah, yang kita anggap mouse tadi ternyata apa tuh? Staples. Oh, tadi kesannya tadi memang ada printer. Nah, printernya ternyata itu adalah toast maker, itu untuk buat apa? Roti ya, panggang roti. Nah, ini yang kita sebut sebagai local ambiguity. Jadi maknanya sesuatu hal yang kesannya itu sudah biasa, normalnya seperti itu, tapi ternyata pada realnya ya, yang sebenarnya ya ternyata bukan seperti itu. Nah, ini juga challenge-nya. Nah, ini historinya saya nggak cerita panjang lebar lagi karena waktunya juga sudah banyak saya jelaskan sebelumnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Slide-nya juga udah saya sediakan di e-learning.
Ya, jadi ini secara ringkasnya historinya seperti ini. Nah, ini sih siapa ya nama aktornya nih? Yang main Forrest Gump tuh Tom Hanks ya, Tom Hanks kalau nggak salah. Nah ini pada tahun ini ya, jadi ada penelitian untuk membuat model morphable model. Jadi istilahnya kami nggak bisa tekan. Lihat nih. Ya tutup aja dulu, tutup. Tutup Raffi tadi nggak bisa hidup juga. Nah, tutup aja dulu. Yaitu penelitian pada tahun 1999 ini, kemudian ini penelitian berikutnya. Nah ini yang tadi saya katakan ya, yang reconstruction. Jadi penelitiannya itu terjadi pada tahun 2009. Jadi diambil gambar, jadi ada beberapa gambar. Ya, dari gambar tadi dibentuklah suatu bentuk 3 dimensi. Nah makanya di sini judulnya Building Rome in a Day. Jadi dia membangun kota Roma dalam 1 hari. Jadi dari gambar-gambar tadi disatukan menjadi suatu gambar 3 dimensi. Kemudian ada Kinect. Kinect ini yang tadi untuk sport e-sport ya, Kinect. Nah ini udah munculnya deep learning ya. Jadi sejak adanya deep learning, proses klasifikasi gambar menjadi sangat cepat. Nah, kemudian 2002 hingga sekarang itu sudah mulai adanya object recognition, ya sudah mulai penelitian tentang object recognition. Nah, sekarang 2012 ini ada penelitian tentang synthetic data. Nah, kenapa ada synthetic data? Karena data asli itu mahal, ya. Kenapa mahal? Ya kan nggak semua orang bisa menyediakan datanya itu secara gratis dan bisa digunakan oleh orang yang lain. Nah, sehingga muncullah penelitian tentang synthetic data, jadi data buatan, ya. Nah, kemudian, nah ini dia ya untuk mengklasifikasikan kursi. Jadi kalau bentuknya beda-beda pun masih bisa juga. Kemudian visualisasi. Nah, ini yang menarik nih, ya, GAN, Generative Adversarial Network. Nah, ini penelitian yang masih lumayan baru. Jadi penelitian ini dari suatu data gambar itu bisa dibuat data gambar yang baru, yang sama sekali baru, ya, dengan adanya GAN ini. Kemudian ada deepface. Nah, deepface itu yang kita kenal sekarang. Jadi kita bisa tahu struktur yang ada pada muka itu seperti apa, mana mata, mana hidung, mana mulut, ya. Ini penelitian deepface. Kemudian driverless car. Jadi dengan adanya lidar, ya, lidar itu seperti sensor dia. Jadi dia ada kamera yang berputar di atas mobil, dia akan melihat sejauh 360 derajat, putar-putar terus untuk mengetahui objek-objek yang ada di sekitar mobil itu apa saja. Nah, kita sebut dia sebagai scene understanding. Jadi untuk memahami kondisi sekitar itu seperti apa. Kemudian di sini ada 3D scanning. Ini deep learning. Nah, deep learning ini ternyata juga dipakai di games ya. Nah, jadi juga dipakai di games, permainan. Nah, di sini sukses on many Atari games. Jadi game-game zaman dulu yang bentuknya seperti ini, yaitu berhasil dimasukkan deep learning sehingga komputernya sendiri yang bisa melakukan permainannya tadi. Style transfer, kemudian nah ini macam-macam ya, banyak sekali penelitian terkait dengan computer vision. Kalau lihat di internet juga sangat banyak sekali. Ya, nah ini tadi sebetulnya udah saya jelaskan sekilas computer vision itu digunakan di mana, seperti pada OCR, ya, optical character recognition. Nah, PLAT ya.
udah ada berapa orang ya? Seingat saya yang saya tahu ada sekitar 2 orang mahasiswa yang pernah meneliti tentang plat kendaraan. Jadi mendeteksi plat kendaraan. Ya, jadi kalau misalnya lihat aja sekilas sudah langsung tahu nih. Nah, ini 0, ini 1, ini 2, 3 dan seterusnya. Kemudian face detection, ya ini malah tinggal pakai. Ya, bukan tinggal pakai, maksudnya ada yang udah menyediakan SDK-nya ya, jadi tinggal kita gunakan saja. Kemudian ada smile detection. Nah, kamera sekarang kan udah ada smile detection ya, jadi kalau senyum baru dia akan ceklek sendiri. Tapi kalau mukanya masih merengut, ya itu berarti ya belum hidup gitu kameranya, belum ditekan kameranya. Kemudian ada vision based metric. Nah, ini adalah gambar berdasarkan iris ya, iris mata manusia. Kemudian login without a password ya, dengan adanya face recognition, fingerprint, iris scan, voice recognition, dan semua hal ini sebetulnya sudah terjadi. Kita tidak perlu jauh-jauh sampai menggunakan komputer, malah hanya dengan menggunakan handphone saja hal-hal seperti ini sudah bisa terjadi ya, sudah terjadi ya. Face recognition kan bisa kan, buka HP pakai muka, kemudian pakai fingerprint jelas. Iris scan ini kayak di HP kayaknya belum kayaknya ya. Voice recognition udah ada belum di HP ya? Belum kayaknya ya. Nah, kemudian object recognition. Ada yang pernah coba Google Lens? Tahu ada aplikasi Google Lens? Ada, Bu. Ada ya. Nah, saya baru-baru ini malah saya coba Google Lens. Wah, ternyata canggih sekali ya. Jadi kita foto aja, nggak usah kita foto, kita kamera HP kita arahkan ke suatu objek tertentu, langsung muncul objeknya ya, canggih sekali memang. Oke, ini juga pemanfaatan daripada computer vision. Kemudian iNaturalis. Nah, iNaturalis ini adalah suatu website ya, jadi website untuk mengumpulkan data-data tentang hewan. Tumbuhan termasuk nggak ya? Seingat saya tumbuhan nggak termasuk, hewan aja. Jadi di sini ya, ini websitenya nanti ada yang foto, misalnya dia menemukan hewan tadi itu di mana. Nah, nanti ada apa istilahnya ya? Ada ahli-ahlinya yang mengatakan bahwa hewan itu adalah ini loh, gitu. Jadi ini juga pemanfaatan daripada computer vision. Kemudian special effect, film Matrix kayaknya ya. Kan sebetulnya satu orang nih, tapi bisa direka berbagai macam dengan ekspresi yang berbeda-beda. Jadi dengan menggunakan special effect, ya, sama juga computer vision. Kemudian games, ya, pakai Microsoft Kinect. Kemudian medical imaging, ya, untuk kedokteran dengan MRI atau CT scan. Kemudian AR, ya, augmented reality dan virtual reality. Kemudian smart car ini berarti kendaraan kita menjadi semakin pintar, ya, supaya apa? Supaya safety, supaya lebih aman. Kemudian ada self-driving car. Nah, ini dia self-driving car ya, contohnya. Nggak panjang sih, ringkas aja. Nah, jadi self-driving car itu berarti tanpa pengemudi dan dia bisa mengenal semua objek yang ada di sekitarnya. Nah, gimana caranya? Dengan adanya sensor ya. Salah satu sensornya itu dari LiDAR. Nah, ini namanya LiDAR. Mungkin kalau kemudian sekarang ada autonomous drone. Nah, jadi ada drone yang diproduksi oleh Skydio. Jadi drone ini jalan sendiri, nggak perlu, kan biasa kan kalau drone kan ada remote-nya tuh kan, remote pengaturnya itu. Nah, ini nggak pakai. Jadi nanti drone-nya itu akan langsung mengikuti kemana objek tadi bergerak. Ya, autonomous drone.
Kemudian ada vision in space. Ya, jadi di luar angkasa juga dipakai computer vision. Nah, state of the art today. Nah, jadi kita sudah melihat apa-apa saja yang terjadi pada sekarang ini dan umumnya itu terjadi pada jangka waktu yang sangat singkat ya, dalam jangka waktu 5 tahun yang lalu. Sehingga ya computer vision ini merupakan bidang research yang sangat aktif dan sangat cepat berubah. Sangat cepat berubah. Nah, namun ya dengan training data yang cukup, ya computer vision itu bisa menyamai human vision pada berbagai macam tugas untuk mengenali objek. Dan dengan adanya deep learning, ya maka proses computer vision itu menjadi semakin apa istilahnya di sini deepify. Jadi semakin dalam. Jadi kita bisa mengenalnya menjadi lebih cepat dan lebih lah dengan adanya deep learning. Nah, ini current challenge-nya bagaimana unself atau supervised learning, interactive learning, accuracy, robustness, dan seterusnya. Ya, challenge-nya. Dan challenge yang paling penting itu adalah ethics. Ethics ini adalah etikanya, legalnya. Kalian pernah nonton nggak kalau di Cina itu, ya di Cina ada CCTV. Jadi CCTV-nya itu nanti langsung kalau melihat orang itu langsung terdeteksi orang ini siapa, orang ini siapa, orang ini siapa, itu langsung terdeteksi. Pernah nggak nonton filmnya? Maksud saya videonya di YouTube. Ada, Bu. Emang Ada, satu Cina ada CCTV-nya, Bu. Ya. Jadi memang udah sangat canggih, betul. Sangat canggih sekali di sana. Jadi memang apa ya istilahnya? Di sana kalau orang menyeberang jalan bukan di zebra cross itu nanti langsung kena denda. Nah, habis itu yang kena denda itu nanti muncul tuh di papan pengumuman. Gambar mukanya dendanya sekian, gambar muka denda sekian. Jadi lumayan malu juga ya muncul di papan pengumuman publik seperti itu. Dan fine-nya itu dendanya itu langsung masuk ke HP. Dan HP-nya itu langsung mengurangi akun, kalau di sana pakai apa ya, Alipay. Nah, langsung berkurang Alipay-nya untuk membayar denda. Jadi jangan main-main ya sama computer vision. Memang, cuman ya memang apa ya istilahnya ya, sisi legalnya, ada etika dan legalnya. Kesannya kalau sama kita kan udah betul-betul privasi kita udah nggak ada lagi ya kalau kasusnya seperti itu. Nggak ada privasi lagi kita. Makanya hati-hati ya kalau di internet itu hati-hati jangan berikan segala hal. Nah, kalau saya biasanya kalau di internet pun pakai nama samaran aja. Kecuali yang berkaitan dengan akademik baru saya pakai nama yang sebenarnya. Kalau yang selain itu biasanya pakai nama samaran. Oke. Ya, demikian saja kuliah kita pada hari ini. Ada yang bertanya? Hari ini pengenalan aja. Oh ya, hampir lupa. Nah, karena kita akan menggunakan Python, kita tidak akan menggunakan Python yang command prompt-nya langsung. Nah, tapi untuk mudahnya, kita akan menggunakan Anaconda. Jadi Anaconda ini paket. Jadi di dalam Anaconda itu nanti udah ada command prompt, udah ada Jupyter Notebook, udah ada Jupyter Lab, udah ada iSpider, dan seterusnya. Jadi kemudian library-nya pun biasanya bisa tinggal milih. Udah ada beberapa library yang tersedia, tinggal kita pilih aja. Jadi untuk memudahkan kita nggak perlu install dari awal lagi, pakai pip install seperti itu ya. Jadi kalau udah pakai Anaconda itu biasanya udah include semuanya. Nah, bentar. Komen. Nah ini ya. Jadi tugas kalian minggu ini install Anaconda. Search aja di internet Anaconda, tapi bukan Anaconda ular ya. Anaconda Python. Search di internet Anaconda Python. Nah, itu nanti ada softwarenya, download, kemudian install. Sesudah install, insya Allah minggu depan kita akan langsung mulai teori dan praktek langsung. Jadi langsung kita praktekkan,
teorinya itu tidak terlalu panjang lagi akan saya jelaskan. Oke, ada lagi yang bertanya? Bu,